hati kami, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa Engkau bertahta di atas pujian kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sebentar lagi akan memulai setiap ibadah online kami pada hari ini ya Tuhan. Engkau yang berkati, Engkau yang berkati satu persatu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku
banyak hal yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Mungkin kami mempunyai masalah dengan sekolah kami jarang bertemu dengan orang-orang yang terkasih, kami punya masalah dan kami kecewa ya Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang baik. Tuhan adalah pribadi yang selalu setia untuk kami ya Tuhan. Terima kasih, Engkau tidak akan pernah memberikan kami batu ketika kami meminta roti ya Tuhan. Kami tahu Engkau sungguh luar biasa baik Tuhan. Terkadang kami tidak mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami selalu kecewa dengan Engkau. Kami minta ampun Tuhan. Kami masih mampu berdiri tegak sampai saat ini karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Walau bumi bergoncang, walau bumi ini sudah berbeda ya Tuhan, tapi satu hal yang kami percaya, bahwa Allah tidak pernah berubah. Haleluya. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau terkebelah dalam dunia. Semua bergoncang, tak tergoyahkan karena Kau Allah. Sekali lagi, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau terkebelah dalam dunia. Semua bergoncang, tak tergoyahkan karena Kau Allah. Sementara kami akan mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, Kau yang berikan setiap hikmat, pencerahan buat kami, agar kami mengerti setiap kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau yang berkati setiap telinga, hati, dan pikiran kami Tuhan, agar kami bisa fokus akan Engkau. Kau yang berkati juga setiap hati kami, agar hati kami bisa terbuka kepadamu dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati setiap kaki kami, agar kaki kami bisa kuat melangkah dalam firman-Mu Tuhan. Kau yang berkati setiap kami juga, agar kami bisa bertumbuh akan Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa dan seru kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman pemuda dan remaja GKJ Nusuan, firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Filipi 3 ayat 4 sampai 14. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin,
orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah bagi mereka yang mendengarkan dan merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Teman-teman muda, untuk mengawali renungan kita pada malam hari ini, ada sebuah pertanyaan yang hendak saya hantarkan kepada teman-teman. Apa yang menjadi hal terpenting bagi kita dalam hidup ini? Mungkin banyak dari kita akan menjawab hal yang terpenting adalah keluarga, teman, kebahagiaan, kesehatan, sekolah, uang, bahkan pacar atau gebetan. Tapi teman-teman sadar nggak sih bahwa semuanya yang disebutkan tadi adalah hal yang sifatnya sekunder, yang justru bisa menghambat kita mendekat kepada Kristus. Bahkan ketika seseorang merasa dia sedang mendekat kepada Allah, seperti orang Farisi dan orang Kristen Yahudi yang merasa dirinya lebih baik dari yang lain, dia sebenarnya sedang menjauh dari Allah. Pertanyaannya teman-teman, apakah kita bisa menentukan prioritas yang sesungguhnya dalam hidup kita? Dan apakah prioritas itu adalah Tuhan? Pikiran kita memang sering dipenuhi oleh keinginan duniawi. Sebagian besar waktu hidup kita habiskan untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan dunia. Nah, teman-teman, sebenarnya ada satu cara yang bisa membantu kita dalam melihat tujuan hidup kita, yaitu dengan melihat pada hal-hal apa saja yang kita habiskan dalam waktu, uang, energi, dan hal yang lainnya. Nah, komitmen kita akan Kristus sebenarnya meminta kita juga memilih hal-hal yang demikian, menghabiskan hal-hal yang demikian untuk Kristus. Nah, bicara tentang prioritas. Sebenarnya prioritas itu menunjuk kepada suatu sikap hidup yang bisa mengutamakan yang terpenting di antara yang penting. Hal ini juga berkaitan dengan kebutuhan manusia yang sangat kompleks. Kita sering dihadapkan pada pilihan antara Tuhan, keluarga, pelayanan, dan juga pekerjaan. Ditambah lagi dengan tawaran-tawaran dari dunia yang sangat menggoda dan berpotensi membuat kita bisa kehilangan fokus kehidupan. Kita dihadapkan kepada sebuah pilihan kehidupan, mana yang harus diprioritaskan dan mana yang tidak diprioritaskan.
Nah, semua hal di atas menuntut sikap hati yang tepat dalam menentukan keputusan yang tepat di saat yang tepat juga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan belajar dari Paulus, dari bacaan yang kita baca tadi, dan mengenai nas ini, Paulus mengungkapkan bagaimana perubahan hidup yang dialaminya setelah mengenal Kristus. Kita lihat, dia dahulu telah hidup dalam standar keagamaan yang tinggi dengan semangat dan profesional. Namun Paulus ungkapkan bahwa setelah mengenal Kristus, semuanya itu adalah sebuah kerugian. Semua yang telah dilakukan pada masa lalu adalah sesuatu yang sama sekali tidak berguna. Nah, setelah mengenal Kristus, maka ada perubahan pandangan hidup yang sama sekali baru, yakni menuju panggilan hidup sorgawi. Lebih lanjut, Paulus juga mengungkapkan bahwa walaupun dia telah hidup dalam panggilan Kristus, namun tetap harus berlari untuk mengejarnya dengan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depannya. Hidup dalam panggilan Kristus bukan menerima dengan pasif teman-teman, tetapi kita merespons panggilan Tuhan dengan aktif. Tidak ada patokan ataupun standar yang boleh kita pegang bahwa apapun hidup yang sudah kita jalani sudah dikatakan dengan sempurna. Kita masih harus tetap mengejar dan memberi buah yang terbaik selama kita masih diberi Tuhan kehidupan. Jika sampai saat ini Tuhan masih izinkan kita untuk hidup, berarti masih ada tugas dari Allah yang harus kita lakukan. Nah, maka tidak ada sikap untuk membanggakan ataupun menyombongkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Nah, dengan ini Paulus juga memperlihatkan bahwa dia tidak ingin menyatakan diri telah sempurna dalam pengenalan akan Kristus. Dia tidak menginginkan apa yang telah dicapainya, sehingga dia membuang rasa puas dan bangga dari dirinya. Sebab hal itu menyadarkan dia bahwa itu akan menghentikannya mencapai panggilan hidup sorgawi. Tetapi ia mau mengenal Tuhan jauh lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Supaya nasihat Paulus ini akan sikapnya terhadap panggilan, Tuhan mengingatkan juga kepada kita untuk tidak merasa puas akan pengalaman iman yang telah kita lalui di dunia ini. Tetapi berusaha selama kita hidup untuk mengenal Tuhan jauh lebih baik lagi. Nah, teman-teman muda, secara keseluruhan di dalam surat Filipi ini, Paulus menulis surat ini dalam keadaan yang menderita. Dia berada dalam penjara Roma sekitar tahun 61 sampai 63 Masehi. Nah, dalam hal ini ada 3 hal yang menarik yang bisa kita pelajari, yang bisa kita temukan dalam diri Paulus. Yang pertama, dia menulis di dalam surat Filipi ini dengan sukacita. Yang perlu kita ketahui tadi bahwa Paulus seharusnya saat itu berada dalam kondisi yang berduka. Karena dia mengalami penderitaan, dia harus masuk ke dalam penjara Roma. Tapi mengapa Paulus menggunakan tema sukacita ini? Karena Paulus menyadari bahwa prioritas kehidupannya adalah Kristus. Maka segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah jalan menuju kepada Kristus. Karena itu tidak ada alasan untuk tidak bersukacita di tengah segala keadaan apapun. Yang kedua adalah saling melayani. Paulus menekankan sikap kerendahan hati dan pelayanan di antara sesama saudaranya. Tidak ada orang yang boleh menganggap dirinya lebih penting dari yang lain, karena kita semua adalah sama di hadapan Allah. Dan yang ketiga, pengenalan akan Kristus. Nah, ini adalah nilai yang jauh lebih penting dari apapun, teman-teman. Karena Paulus menekankan pengenalan akan Kristus sebagai sebuah perspektif untuk melihat masa kini dan masa depan. Nah, teman-teman, jika kita melihat
bahwa prioritas kita adalah Kristus, maka kita akan lebih tidak mudah menyerah dalam menjalani kehidupan. Kita tidak akan mudah tersinggung, kita tidak akan mudah marah, kita tidak akan mudah mengeluh apabila apa yang kita harapkan tidak tercapai. Kita tahu bahwa jika Allah yang menguasai hidup kita, maka Dia yang akan menentukan apa yang akan kita hadapi sepanjang perjalanan hidup kita. Karena Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Maka apapun yang kita terima pada saat ini dilihat sebagai sebuah pelajaran dan kasih Allah kepada kita. Paulus menemukan penderitaan dalam perjalanan hidupnya. Dia ditangkap, dia sakit, namun dia tetap melihat bahwa melalui hal-hal itu dia akan menjadi semakin dekat dengan Allah. Nah teman-teman muda GKJ Nusuan, pertanyaannya adalah, mau gak sih kita sebagai pemuda dan remaja Kristus menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan kita? Mau gak sih kita saling melayani satu sama lain di gereja kita ini, GKJ Nusuan, tanpa memandang sebenarnya, aku udah sempurna loh, aku gak mau pelayanan sama dia karena dia main gitarnya jelek, aku kan jago nyanyi, nanti kalau misalkan nyanyinya gitarnya jelek, aku jadi fales. Mau gak kita merendahkan diri kita untuk hidup rukun dalam pelayanan dan bisa bersuka cita bersama rekan-rekan pelayanan kita? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh teman-teman di rumah. Maka dari itu teman-teman, marilah kita hidup sebagai pemuda dan remaja Kristen yang memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, yang mau melayani dengan sesama, yang mau mengasihi sesama kita, dan kita bisa mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, demikianlah firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih karena Engkau telah membimbing kami, sehingga kami bisa merenungkan dan mendengarkan firman-Mu, walaupun dalam keadaan terbatas ya Tuhan, walaupun kami bersekutu di rumah kami masing-masing. Tuhan, melalui firman-Mu pada hari ini, kiranya Engkau mau membantu kami sebagai pemuda, remaja Kristen, sehingga kami bisa menjadikan Engkau prioritas dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa lebih mengenal lebih dalam siapa Tuhan kami, dan kami bisa menjadi pemuda remaja yang saling mengasihi satu sama lain dan bisa berpelayanan dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga mau membimbing perjalanan kehidupan kami walaupun dalam keadaan kami yang terbatas saat ini ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Kami menyerahkan doa kami hanya ke dalam tangan-Mu, dan kami akan berdoa dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gimana nih sama firman-Nya? Terberkati ya. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita mau persembahan. Mari kita sama-sama pujikan Kidung Jemaat dari 337, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautan luas, gunungnya megah, merinjau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah saudara dipersilakan untuk berdiri untuk memulai pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku Aku percaya kepada Allah Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini Engkau telah mengizinkan kami seluruh dari pemuda dan remaja untuk menyatu menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Ini semua atas karena anugerah-Mu yang sangat sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami akan mulai menghadap Engkau dan akan memuliakan Engkau ya Tuhan. Pada malam hari ini kami juga akan memulai mendoakan seluruh bangsa dan negara kami, mulai terkait dalam pemerintah mengatasi pandemi COVID-19 dan isu-isu yang terkini ya Tuhan. Tuhan selalu sertai negara kami ya Tuhan. Tuhan mampukan seluruh negara kami ini ya Tuhan. Kami berserah dan percaya kepadamu ya Tuhan, bahwa semua akan bisa menjadi indah pada waktunya. Dan kemudian saat juga tidak lupa untuk mendoakan seluruh warga gereja GKJ Nusuan ini ya Tuhan. Tuhan sertai, lindungi kami ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti akan menyertai kami ya Tuhan. Dan juga untuk pemuda, remaja, dan anak sekolah minggu bahkan PAUD, Tuhan sertai kami semua ya Tuhan. Tuhan jamah ya Tuhan. Kami menyerahkan ini semua ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami telah tutup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibadah kita udah selesai nih. Sampai jumpa ibadah online berikutnya. Tetap semangat, tetap ceria, dan tetap sehat. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.